Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Saudaraku, di dalam menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap dari kita, maka ada harapan yang besar yang diisyaratkan oleh syariat Islam kepada setiap penuntut ilmu atau orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka dituntut untuk bisa menunjukkan hasil dari ilmu yang mereka pelajari, dan lebih khusus lagi mereka diharapkan menjadi sosok yang memiliki akhlak, memiliki adab yang mulia, yang menjadi ciri atau dalam bahasa Arabnya menjadi simah bagi setiap hamba Allah yang beriman, yang menjadi tanda pada diri seorang mukmin, seorang muslim adalah ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mengenal ajaran Rasulullah SAW, ada perilaku dan perangai yang berubah di dalam dirinya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kemudian ikuti setiap perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berperilakulah kepada manusia, kepada orang lain dengan akhlak atau perilaku yang baik. Karena memang ahibati fillah, Islam adalah agama akhlak. Islam adalah agama perangai yang menyenangkan. Begitulah Rasulullah SAW, Rasul kita disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Sehingga sungguh aneh bagi seseorang yang mengaku berilmu, mengetahui agama Allah, tapi kemudian perilakunya adalah perilaku yang menyakiti orang lain. Maka ini adalah dua perkara yang berbeda, dua perkara yang tidak mungkin berkaitan satu sama lain. Jika seseorang betul-betul mengenal Allah, mengenal agama Allah, maka sejatinya perangai dan akhlaknya pun harus menjadi perangai dan akhlak yang baik. Maka sering kita dengar orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, belajar agama, tapi di sisi yang lain dia dicela oleh manusia, dia dikritisi oleh manusia karena perangai dan akhlaknya yang buruk, wajahnya yang tidak berseri-seri, senyumnya yang tidak pernah muncul, kemudian ucapan salamnya ketika berjumpa dengan orang lain yang tidak pernah terdengar, seakan dia adalah manusia yang tidak pernah mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang akhirnya jauh, terhindar, atau artinya terhalang dari agama Allah hanya karena mereka melihat sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki akhlak. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya tidak ada faidah bagi seseorang yang menuntut ilmu ketika di dalam perilakunya tidak ada akhlak yang baik. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ketika menjelaskan tentang apa itu akhlak yang mulia, maka beliau mengatakan yang pertama adalah badlun nada. Yang pertama adalah melakukan atau memberikan perbuatan yang terbaik bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kaful adza. Yang merupakan akhlak yang mulia adalah ketika seseorang mampu menahan keburukan dirinya agar tidak mengenai orang lain. Dan yang ketiga, ihtimalul adza, mampu atau sanggup menahan diri ketika dia disakiti oleh orang lain. Maka hendaknya kita kembali meluruskan niat dan memperhatikan ilmu yang kita pelajari, kepada apa dia membawa kita. Jika dia membawa kita kepada akhlakul karimah, maka ketahuilah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jika sebaliknya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari keadaan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.